حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-14 dari pembahasan At-Tafsirah wa Tadhkirah fi Ulumil Hadits Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bait syair yang ke-350. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, mata yasihhu tahammulul hadith aw yustahab. Baik, di sini beliau berbicara tentang pembahasan tahammulul hadith dan apa yang terkait dengannya. Kata beliau rahimahullah, wa qabilu min muslimin tahammula fi kufrihi kada sabiyyun hamala thumma rawa ba'da al-bulughi wa mana qaumun huna wa rudda kas-sibtaini ma ihdari ahli al-ilmi sibyani thum qubulihim ma haddathu ba'da al-hulum. Baik, kata beliau, wa qabilu, dan para ulama menerima, min muslimin, dari seorang muslim. Maksudnya muslim dengan syarat-syarat yang telah berlalu di dalam adalah, ya, bukan Islam saja, tapi dia juga akil, salim min asbabil fisq wa khawarimul muru'ah. Jadi seorang muslim itu diterima darinya tahammulan fi kufrihi, diterima tahammul pada saat dia kufur. Dan ini sudah berlalu, ya, kita sebut hadits siapa? Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghribi bit-tur. Iya. Baik. Kemudian kada sabiyun hamala, demikian pula anak kecil. Demikian pula anak kecil yang tahammul dari kecilnya. Thumma rawa ba'dal bulughi, kemudian dia meriwayatkan setelah dia balik. Tapi untuk masalah anak kecil ini ada yang berpendapat tidak boleh. Ini yang diisyaratkan oleh penulis, wa mana qaumun huna, ada sekelompok kaum yang menahan atau yang melarang hal tersebut. Katanya diterangkan bahwa itu sebagian wajah di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Dan kata Al-Iraqi, warudda, ini pendapat ditolak. Pendapat keliru ditolak, tidak diterima. Iya. Apa contoh riwayat anak kecil yang tahammul dari kecil, kemudian dia meriwayatkan secara besar, ketika dia besar? Kasibtaini, seperti dua sibut. Siapa dua sibut? Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, di antara sahabat yang meriwayatkan, sahabat muda, ada tahammul di masa kecil, Abdullah bin Zubair, An-Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Abbas, As-Saib bin Yazid, Al-Miswar ibn Makhramah. Baik, dan selainnya, ya. Dan riwayat mereka diterima oleh para ulama. Apakah mereka riwayatkan ketika belum balik, setelah balik? Bahkan di sebagian riwayat Ibnu Abbas berkata, wa qad nahaztu al-ihtilam, saya sudah mendekati balik. Ya, tapi tahammul, ya, ada semua itu diterima. Demikian pula kata beliau, ma
ihdari ahli ilmi lisibyan. Ya, sebagaimana ahlul ilm, mereka juga menghadirkan anak-anak kecil di majelis-majelis hadits. Ya, menghadirkan anak-anak kecil di majelis-majelis hadits. Thumma qubulihim ma haddathu ba'dal hulum. Nah, ketika mereka balik, maka mereka diterima untuk meriwayatkan hadits. Ya, diberi izin dan dianggap meriwayatkan hadits setelah dia balik. Dan ini berjalan ya di tengah ahli hadits. Baik. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang umur berapakah seseorang itu bagusnya dia menuntut ilmu hadits. Kata beliau, wa talabul hadithi fil ishrini inda az-Zubairi ahabbu hini. Ya. Fil ishrini kalau biasanya kan ishruna ya, tapi ini pakai ishrini. Itu lugha ya dalam bahasa Arab. Ada lugha kasrah namanya. Ini bukan darurat ya, tapi lugha dalam bahasa Arab. Iya. Baik. Kata beliau, talabul hadits fil ishrini inda az-Zubairi ahabbu hini. وهو الذي عليه أهل الكوفة والأشر في البصرة كالمألوفة وفي 30 لأهل الشأم وينبغي تكييده بالفهم. Baik. Kemudian kata beliau, fakatbuhu بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وأقل المجة وهو ابن 5 وقيل 4 وليس فيه سنة متبعة بل الصواب فهمها الخطاب مميزا ورده الجواب. Baik. Jadi di sini beliau terangkan talabul hadits fil ishrin, menuntut ilmu hadits itu nanti di umur 20 tahun. Ini pendapat Az-Zubairi dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Iya. Abu Abdullah Az-Zubairi namanya, sebutannya, namanya Az-Zubair bin Ahmad. Jadi Abu Abdullah Az-Zubair ibnu Ahmad Az-Zubairi. Ada yang kenal ini? Abu Abdullah Az-Zubairi. Ya. Ini yang keliru memahami ucapan Imam Syafi'i tentang masalah menjaharkan apa? Menjaharkan niat. Nah, dari sinilah dinukil sampai orang-orang Syafi'iyah itu melafadzkan apa? Melafadzkan niatnya. Baik. Beliau ini Abu Abdullah Az-Zubairi ya memandang bahwa bagusnya menuntut ilmu hadits, menulis ilmu hadits di umur berapa? 20 tahun. Karena dia mujtama'ul aql. Itu alasannya. Itu puncak akal itu berkumpul di situ di umur 20 tahun. Kalau kurang dari 20 tahun, beliau anjurkan untuk menghafal Al-Quran dan hal-hal yang wajib. Ya, perkara-perkara yang wajib. Baik. Kemudian kata beliau, yaitu ahabbu hini, maksudnya waktu yang paling bagus ya. Wa huwa alladhi alaihi ahlul Kufah. Ya. Dan pendapat Az-Zubairi ini pendapatnya penduduk Kufah juga. Karena itu penduduk Kufah, katanya anak-anaknya itu tidak keluar mencari ilmu hadits kecuali kalau sudah mencapai umur 20 tahun. Sudah mencapai umur 20 tahun. Baik. Kemudian kata beliau, wal ushru fil basrati kal ma'lufa wa fi 30 li ahli sya'mi. Ya. Kalau di Basrah itu umur 10 tahun. Itu yang familiar di kalangan orang-orang Basrah. Kalau penduduk Syam di umur 30 tahun. Itu disebut oleh Musa bin Harun Al-Hammal. Musa bin Harun Al-Hammal. Ahlul Basrah yaktubuna li ashri sinin wa ahlul Kufa li ishrin wa ahlul Syam li 30. Itu katanya begitu. Jelas ya? Musa bin Harun Al-Hammal ini
anak dari Al-Hafidh Harun bin Abdullah Al-Hammal, guru Imam Muslim. Guru Imam Muslim itu Harun ibnu Abdullah. Iya. Baik, salah satu dari guru Imam Muslim yang punya yang bernama Harun ya. Ada Harun bin Abdullah, ada Harun bin Ma'ruf. Iya. Harun yang ketiga? Ada ingat? Baik. Kemudian kata beliau wayam bagi takiduhu bil fahmi. Nah, cuman di sini terkait dengan masalah umur berapa saja itu enggak ada masalah. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi bagusnya ditakid bahwa itu dengan dia memahami. Jelas ya? Dengan dia memahami. Sebab itu yang diinginkan seorang belajar, menulis, menuntut ilmu adalah dia memahaminya. Maka kata beliau fakatbuhu bid-dhabbi was-sama'u haitsu yasihhu. Iya. Maka kalau dia mencari ilmu hadits, menulis dengan dhabt yang mendengar, maka itu hendaknya dari arah yang sudah syah di dalam hal tersebut. Iya. Jadi itu ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala, oleh Ibnu Salah, bahwa seharusnya seorang itu mencari ilmu hadits, menulis, tahammul, mendhabt, mentakid, itu semuanya di posisi dia sudah siap untuk hal itu. Ya ta'ahhal. Dan hal yang seperti ini itu haitsu yasihhu. Kapan saja dia bisa. Maksudnya tidak ada umur tertentu di situ. Tidak ada umur tertentu. Jelas ya? Pada umur yang mencocokinya. Ya, tapi kalau rinciannya bagaimana umur yang paling minimalnya berapa? Wabihi niza'u, itu ada silam pendapat. Fal khamsu lil jumhuri thumma al hujjah qissatu Mahmudin wa aklul majjah wa huwa ibnu khamsatin wa qila arba'ah wa laysa fihi sunnatun muttaba'ah. Ya. Itu ada beberapa pendapat yang disebutkan di sini ada 5 tahun. Pendapat yang mengatakan 5 tahun. Dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur ulama bahwa paling sedikitnya 5 tahun. Iya. Bahkan Al-Qadhi Iyad itu menukil bahwa inilah pendapat yang dipegang oleh ahli hadits. Baik. Dan kata Ibnu Salah, huwa alladhi istaqarra alaihi amalu ahli al-hadits al-mutaakhirin. Ahli hadits yang belakangan istiqrar di atas pendapat ini 5 tahun. Hujjahnya apa? Dalilnya apa? Kisah Mahmud. Iya. Kisah Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin wa ana ibnu 5 sinin. Saya sudah bisa memahami dari Nabi sebuah majjah yang beliau semburkan ke saya di wajahku dari timba, dan saya waktu itu anak 5 tahun. Anak 5 tahun. Nah, ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari hadits ini di dalam sahihnya, mata yasihhu sama'us shaghir. Kapankah anak kecil itu syah dia mendengar? Kapan anak kecil dia syah mendengar? Baik. Dan kata Ibnu Abdul Bar, itu dia hafal dan dia umur 4 tahun atau umur 5 tahun. Jadi ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5 tahun. Iya. Dan di dalam hal ini tidak ada hadits. Pada hadits Mahmud ini laisa fihi sunnatun muttaba'ah. Tidak ada padanya sunnah apa? Sunnah muttaba'ah. Iya. Jadi maksudnya ini bukan ketentuan tetap di dalam hal tersebut. Ya, kadang berkurang dari 5 tahun boleh, 4 tahun, kadang lebih daripada itu. Tapi yang paling pokok itu dia memahami. Sebab beliau berkata aqaltu minan nabi. Saya telah memahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Karena itu kata beliau, bali sawabu fahmul khitaba mumayyizan wa radduhul jawaba. Bahkan yang benarnya adalah dia mumayyiz, itu yang benarnya. Tidak disyaratkan dia ditahammul itu pada saat dia balik. Balik itu kan syarat ada. Kalau syarat tahammul itu tamayyuz saja, mumayyiz. Mumayyiz itu tidak ada umur tetap, beraneka ragam. Yang jelas ukurannya mumayyiz, fahmul khitab. Ya, dia paham apa yang dibicarakan oleh orang. Ya. Waraddal jawab. Dan kalau dia ditanya, dia bisa jawab. Nah, itu namanya mumayyiz. Itu namanya apa? Mumayyiz. Jelas ya? Jadi jumhur itu 5 tahun. Tapi ini bukan sunnah muttaba'ah pada hadits Mahmud. Yang benarnya sudah diterangkan bahwa pokoknya memahami khitab dan bisa menjawab. Dibawakan pendapat lain di sini. Kata beliau, wakila li Ahmad, wakila li ibni Hanbalin farajulu, qala li khamsa asyrata tahammulu, yajuzu la fi duniha faghallatah, qala idha aqalahu wa dhabatah, wakila man baina al-khimari wal baqarah farraqa sami'un wa man la fahadar, qala bihi al-hammalu wa ibnul mukri sama li ibni arba'in di dhukri. Iya. Ini seakan pendapat lainnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan ini dari adillah ya, bahwa yang penting adalah mumayyiz. Itu yang disyaratkan, mumayyiz pada sama anak kecil. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya, kapan, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, kapan yasihhu sama'us sabi lil hadith, anak kecil kapan syah mendengar hadith? Ya. Maka kata beliau, idza aqala wa dhabat, apabila dia telah berakal dan bisa mendhabit. Ya. Maka disebutkan dari seseorang bahwa orang ini berkata, la yajuzu sama'uhu hatta yakuna lahu 15 sana. Orang ini berkata tidak boleh dia mendengar kecuali kalau umurnya 15 tahun. Kecuali kalau umurnya 15 tahun. Maka apa kata Imam Ahmad? Fa'ankara qawlahu wa qala bi'sal qawl. Maka Imam Ahmad mengingkari ucapan itu. Dan beliau berkata, ini adalah ucapan yang paling buruk. Ya. Jadi bagi Imam Ahmad, tamyiz ya, sinul mumayyiz, tidak mesti 15 tahun. Baik. Selesai ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kata beliau, ya, yajuz, boleh. La fi kata orang ini, yajuz kalau 15 tahun, la fi duniha. Maka apa kata apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Faghallatah. Imam Ahmad menyalahkan dia. Qala idza aqalahu wa dhabatah. Bahkan kata Imam Ahmad, boleh kalau dia sudah memahami dan bisa mendhabit. Baik. Pendapat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa ya. Jadi ini pendapat yang lain di dalam masalah. Ada yang mengatakan bahwa anak kecil itu dia boleh mendengarkan hadits kalau dia sudah bisa memisahkan, sudah bisa membedakan ya antara keledai dengan sapi. Nah, inilah yang dikatakan di sini, wakila man bainal khimari wal baqar farraqa sami'un wa man la fahadar. Ya, orang yang mendengarnya itu, yang anak kecil ini, dia sudah bisa membedakan antara khimar dan bakar. Bisa dia bedakan. Wa man la, ya. Adapun yang tidak bisa membedakan, fahadar, maka dia dihitung hadir saja. Ya, tapi belum bisa dikatakan dia tahammul. Jelas ya? Nah, ini pendapat siapa ini? Kata beliau, qala bihi al-hammalu, itu pendapatnya al-hammal. Siapa tadi al-hammal?
Musa bin Harun al-Hammal. Ya. Wa Ibnul Mukri. Dan ini juga pendapat Ibnul Mukri. Ya, Ibnul Mukri ini rahimahullahu taala, beliau punya kisah di dalam hal ini. Itulah yang disebut di sini samma'a libni arba'in di dzukri. Ya. Beliau memperdengarkan ya yang meriwayatkan dari Ibnul Mukri ini, dia hadir ya, Ibnul Mukri membiarkan dia hadir di umur 4 tahun. Di umur 4 tahun. Jadi itu disebutkan riwayatnya ya oleh Ibnul Mukri Al-Qadhi Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ibn Labban al-Asbahani. Ya. Itu nama Ibnul Mukri. Al-Khatib meriwayatkan dari Ibnul Mukri, kata beliau, hafidhul Quran wali 5 sinin. Ya. Atau orang ini ya yang bernama Abu Muhammad ini. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Asbahani ini. Kata beliau, hafidhul Quran wali 5 sinin. Saya hafal Quran umurku 5 tahun. Wa uhdirtu inda Abi Bakar Ibnul Mukri wali 4 sinin. Dan saya hadir di majelisnya Ibnul Mukri dan umur saya waktu itu 4 tahun. Ya. Fa'aradu ayyusammi'u li fima hadartu qira'atah. Maka mereka ingin mendengar dariku apa yang saya hadir dari pembacaannya di situ di Ibnul Mukri. Ibnul Mukri ini kan qari. Dan dia ini hadir ingin baca Al-Quran. Maka ada orang yang berkata, ini sogir, masih kecil dia bisa sama. Maka Ibnul Mukri berkata, Iqra surat Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun. Maka Al-Qadhi Abu Muhammad membaca surah Al-Kafirun, dia baca, bagus bacanya. Kemudian katakan lagi, baca surat At-Takwir. Dia baca lagi. Ada yang lain berkata baca surah Wal Mursalat. Dia baca lagi surah Al Mursalat. Tidak ada salahnya. Ya. Maka kata Ibnul Mukri, sami'ulah wal uhda alayya. Kata Ibnul Mukri, dengarkan baik anak ini. Maksudnya kasih dia peluang untuk setor hafalan, diberi sanad qiraah. Ya, tanggung jawabnya ke saya. Tanggung jawabnya kemana? Ke saya. Nah, ini umurnya berapa tahun ini? 4 tahun. Baik, karena itu yang menjadi masalah itu sebenarnya at-tamyiz, dia mumayyiz atau tidak. Iya. Ada hikayat yang populer ya sebenarnya dari Ibrahim bin Said Al-Jauhari katanya bahwa dia melihat ada anak kecil dibawa, anak kecil berumur 4 tahun itu dibawa kepada Al-Ma'mun khalifah dan dia sudah khatam Quran. Ya, bersamaan dengan itu hebat dia berbicara tentang fikih. Tapi anak kecil ini kalau dia lapar dia menangis. Ya. Kalau dia lapar dia menangis. Itu disebutkan oleh Al-Khatib. Cuman siapa? Al-Iraqi rahimahullah kata beliau, "Walladhi yaglabu 'ala dhann adamu sihhati hadhil hikayah." Ini lihat ya, para ulama itu dalam kisah-kisah yang seperti ini juga mereka ada nakat gitu. Bukan dikatakan bahwa ini akan cuman kisah saja. Tidak apa-apa diceritakan apa segala macam, tapi dia nakat bahwa ini qalibul dhann, kisahnya tidak kuat. Kisahnya apa? Tidak kuat. Baik. Selesai sudah terkait dengan masail di sini atau pembahasan muqaddimah di masalah tahammul khusus untuk orang kafir ketika dia belum masuk Islam dan khusus untuk anak bayi yang belum balik. Iya, masail terkait dengan mereka berdua. Setelah itu penulis rahimahullahu taala ya bercerita tentang aqsamu at-tahammul. Aqsam at-tahammul. Jadi kalau sudah dipahami bagaimana ada namanya tahammul, ada namanya ada. Ya, sekarang tahammul itu bagaimana bentuk-bentuknya? Maka di sini beliau menyebutkan aqsamnya. Dimulai dari yang pertama. Aqsamut tahammul wa awwaluha sama'u lafdhi syekh. Yang pertamanya adalah mendengar lafaz
asy-syekh. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, a'la wujuhil akhdhi indal mu'dhami wa hiya 8 lafdhu syekhin fa'lami. Ya. Yang paling tinggi dari mengambil hadits dan tahammul dari guru itu ada 8. Ya, ada 8. Baik. Yang paling tinggi dari bentuk-bentuk tahammul yang jumlahnya ada 8, menurut jumhurul ulama itu adalah lafdhu syekhin. Mengambil dari apa? Dari lafaz syekh. Dia dengar langsung dari lafaz syekh. Jadi tahammul jumlahnya semua ada berapa? Ada 8. Yang paling tingginya indal mu'dham menurut mayoritas ulama adalah mengambil dari lafaz syekh. Fa'lami. Ketahuilah itu. Baik. Lafaz syekh bagaimana bentuknya? Kata beliau, kitaban aw hifdhan wa qul haddathana sami'tu aw akhbarana anba'ana. وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرني وهو كثير يزيد استعمل وغير واحد لما قد حمل من لفظ شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقللا. Baik. Jadi yang paling tingginya dari 8 jenis tahammul, yang paling tingginya adalah apa? As-sama' min lafzi asy-syekh. Jadi syekhnya berbicara. Syekhnya berbicara, membaca. Si murid mendengar dari syekh. Ini yang paling tinggi. As-sama' dari lafaz syekhnya. Apakah syekhnya ini dia membaca dari kitaban, atau syekhnya membaca dari hafalan? Ya, apakah dalam posisi imla atau dalam selain posisi imla? Ya. Baik. Sekarang kalau dia tahammul dari lafdhus syekh, bagaimana cara dia adanya menyampaikannya? Saya sekarang mendengar dari guru 10 hadits dari lafadznya. Saya ketika meriwayatkan, bagaimana cara saya meriwayatkannya? Kata beliau, qul haddatsana sami'tu. Ya. Au akhbarana anba'ana. Jadi ada 4. Haddatsana, sami'tu, atau akhbarana dan apa? Anba'ana. Baik. Jadi ini 4 hal dibolehkan. 4 hal dibolehkan. Bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan tidak ada khilaf bahwa dia boleh berkata haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu, qala lana, dzakara lana. Hanya saja qala lana dan dzakara lana ini dikritik oleh siapa? Oleh Ibnu Shalah. Ya rahimahullahu taala. Baik. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ya rahimahullahu taala, qaddama al-khatibu ayyaqula. Tapi kalau al-khatib al-Baghdadi, ya menurut beliau yang paling tinggi derajatnya itu adalah sami'tu, itu yang paling tinggi. Iya. Kemudian setelahnya haddatsana. Kemudian setelahnya haddatsani. Kemudian setelahnya akhbarana. Iya. Kemudian setelahnya baru anba'ana dan nabba'ana. Itu pendapatnya al-khatib. Kenapa sami'tu yang paling didahulukan? Ini diterangkan alasannya di sini. Iya. Apa alasannya? Itla yakbalu at-ta'wila. Karena dia tidak menerima ta'wil, maksudnya tidak mengandung kemungkinan lain. Itu pasti dia mendengar dari guru. Kalau dia pakai sami'tu, makanya itu yang paling tinggi menurut al-khatib. Setelah itu haddatsana. Haddatsana ini kan derajat dia dengar, dia orang lain juga mendengar. Kemudian haddatsani. Ya akan datang nanti perbedaan na dan ni ya. Kemudian akhbarana. Ini kata beliau kathir fil istimal, kata al-khatib. 4 ini yang paling banyak digunakan. Ya. Paling banyak digunakan. Karena itu beliau katakan di sini, wa ba'daka haddatsana haddatsani wa ba'da dza akhbarana akhbarani
Wa huwa katsir, ini banyak digunakan. Ini banyak digunakan. Wa yazidu ista'malah wa ghairu wahidin lima qad hamala. Ya, Yazid yang menggunakannya. Ya. Baik. Yazid rahimahullahu taala menggunakannya. Maksudnya Yazid di sini Yazid bin Harun. Beliau menggunakan hal ini. Ya, demikian pula kata beliau wa ghairu wahidin, dan banyak lagi, maksudnya selain dari Yazid bin Harun juga menggunakan hal tersebut. Ya. Yang dia gunakan untuk akhbarana, ya, akhbarana dan akhbarani itu dipakai oleh Yazid bin Harun. Ista'malahu, hunya kembali kepada yang paling dekat. Wa ghairu wahidun lima qad hamalah. Ya. Bagi siapa yang terhadap apa yang telah diriwayatkan dari lafaz syekh tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, ya, min lafzi syekhihi, apa yang dia telah riwayatkan dari lafaz syekhnya itu boleh pakai akhbarana akhbarani. Wa ba'dahu tala, setelahnya yang paling terakhir amba'ana nabba'ana. Wa kullila, tapi ini sedikit penggunaannya. Sedikit penggunaannya. Jadi maksudnya sami'tu haddatsana akhbarana, ini yang paling banyak penggunaan. Adapun amba'ana nabba'ana ini sedikit. Ini sedikit di dalam penggunaan. Tapi semuanya boleh, ya. Semuanya boleh kalau dia mendengarkan dari apa? Dari lafaz syekh. Iya. Setelah itu beliau masuk merinci di pembahasan yang lain. Di sini disebutkan, ya, contoh-contohnya banyak. Ya, siapa saja yang memandang itu boleh dan seterusnya. Ya, cuman ini saya pikir hal yang sudah jelas, ya. Kata beliau wa qauluhu qala lana wa nahwaha. Ya. Ka qauli haddatsana lakinnaha al-ghalibu isti'maluha mudzakarah wa dunaha qala bila mujararah wa hiya 'ala as-sama'i in yudra al-luki la siyama man arrafuhu fil mudhi alla yaqula dha bi ghairi ma sami' minhu ka hajjajin walakin yamtani' umumuhu inda al-khatibi wa qasar dhaka 'ala alladhi bidhal wasfi ishtahara. Bidhal wasfi ishtahar. Baik. Kata beliau, adapun ucapan qala lana dan yang semisal dengannya. Ini sekarang kalau ada ucapan qala lana fulan, qala li fulan, dzakara lana fulan, dzakara li fulan, dan yang semisal dengannya. Iya. Ka qaulihi haddatsana. Maka ini sama dengan ucapan apa? Haddatsana. Maksudnya sama dari sudut apa? Bersambung. Sama dari sudut apa? Muttasilnya, bersambungnya. Ini sudah berlalu pembahasannya atau belum ini? Hah? Sudah berlalu kan? Iya. Bahwa qala lana itu bersambung. Tapi diingatkan kembali isyarat di sini. Lakinnaha al-ghalibu isti'maluha mudzakarah. Ya. Tapi kebanyakan penggunaannya ini untuk mudzakarah. Jadi biasanya kalau seorang mengambil dari guru di kondisi mudzakarah, cara dia membahasakannya begitu. Ya. Beda, ya, dengan guru duduk di majelis sama. Itu biasanya kalau dia hadir duduk di majelis sama, artinya guru ini dia sudah persiapan. Dia sudah siapkan apa yang akan dia sampaikan. Biasanya usulnya itu lebih kuat. Tapi kalau majelis mudzakarah, ini orang tiba-tiba ketemu, tiba-tiba menyampaikan apa yang dia hafal. Kan begitu. Maka di majelis mudzakarah itu kadang ada sebagian hal yang apa? Yang lebih kurang bobotnya. Ya, karena itu Ma'mar bin Rashid dilemahkan riwayat-riwayatnya dari sebagian penduduk Basrah. Kenapa? Karena dia ketika menyampaikan hadits-hadits di Basrah itu dari hadits-hadits dari penduduk Basrah dia sampaikan, itu dia lupa bukunya di mana? Di Yaman, dia tidak bawa. Ya. Akhirnya ada sebagian riwayatnya yang dilemahkan dari penduduk Basrah. Jelas, ya? Baik. Jadi di kondisi mudzakarah itu beda.
dengan kondisi orang yang sudah siap. Baik. Jadi kebanyakan penggunaannya mudzakarah. Wadunaha qala bila mujararah. Ya. Jadi posisi yang paling tinggi adalah qala. Qala lana. Posisi yang di atas qala lana. Dan di bawahnya bisa dikatakan qala. Qala fulan. Qala fulan. Ya. Tapi bila mujararah, tanpa ada huruf jarnya. Lana kan jar majrur kan? Itu mujararah namanya. Jadi dia qala saja. Tanpa ada huruf jarnya. Baik. Ya. Dan ini diulangi lagi oleh penulis hukumnya. Apa hukumnya? Ini sudah berlalu kemarin. Wahya alas samai in yudral luki. Nah, ini yang seperti ini dianggap mendengar. Kalau diketahui sudah berjumpa. Jadi seperti kemarin, ya. Qala Hisham bin Ammar. Hadits tentang al-ma'azif. Kan begitu. Qala Hisham ibn Ammar. Nah, itu kalau dia pakai lafaz qala, ya. Maka itu tidak ada masalah. Ya. Ka khabaril ma'azifi. La tasghal ibni khasmil mukhalifi. Itu kan sudah berlalu kan pembahasannya. Jadi kalau dia ini kedudukannya sama di situ. Yang melemahkannya tidak dihitung. Itu dihitung bersambung. Baik. Ya. Jadi kalau dia alas sama, dia katakan alas sama apabila dipastikan dia luki, mendengar, telah berjumpa. La siyama man arrafuhu fil mudhi. Apalagi orang yang sudah lama kenalan, sudah gurunya mendengar, maka itu nggak ada masalah. Baik, itu tidak ada masalah. Iya. Jadi kalau dia diketahui pernah berjumpa, ya, kemudian disyaratkan juga dia lepas dari sifat tadlis, ya, sebagaimana yang telah berlalu, itu tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, alla yaqula da bi ghairi ma sami' minhu kahajjajin lakin yamtani' umumuhu indal khatibi wa qasar daka ala alladhi bidal wasfi syahr. Ya. Baik. Jadi kata Ibnu Shalah rahimahullahu taala, ya, disyaratkan juga, Ibnu Shalah mensyaratkan juga bahwa siapa yang diketahui bahwa dia itu tidak meriwayatkan kecuali orang yang, siapa yang diketahui kalau dia itu meriwayatkan kecuali dari apa yang dia dengar saja, seperti Hajjaj bin Muhammad al-Missisi. Ya, jadi ada 3 syarat di sini, ya, untuk as-sama. Hiya as-sama. Dia mendengar kapan? In yudral luk, itu satu. Yang kedua, la siyama man arrafuhu fil mudhi. Dan yang kedua, kalau dia berucap sesuatu, dia hanya mengucapkan hal yang pernah dia dengar. Seperti Hajjaj bin Muhammad al-Missisi kalau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj. Jadi kalau Hajjaj berkata qala Ibnu Jurayj, itu enggak ada masalah. Karena Hajjaj bin Muhammad al-Missisi ini athbatun nas fi Ibnu Jurayj. Orang yang paling kuat riwayatnya dari Ibnu Jurayj. Ya, jadi kalau dia sudah berkata seperti itu diterima. Diterima. Jelas, ya? Sama kalau Ibnu Jurayj berkata qala Atha, berkata Atha. Ibnu Jurayj walaupun dia mudallis, tapi kalau dia berkata qala Atha, itu diberi hukum khusus oleh para ulama. Dianggap apa? Bersambung, saking terkenalnya dia meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Baik. Lakin yamtani umumuhu indal khatib. Iya. Tapi menurut Al-Khatib rahimahullahu taala, ini tidak diberi hukum umum, tapi ini khusus untuk orang yang diketahui dari kebiasaannya. Kalau dia pakai kata qala begitu, itu bersambung. Jelas, ya, mendengar. Tapi kalau dia kebiasaannya tidak pakai seperti itu, maka itu asalnya tidak mendengar. Itu mana Al-Khatib. Karena itu waqasar, Al-Khatib membatasi daka yang seperti itu alal ladzi bidal wasfi ishtahar, yang masyhur saja untuk hal tersebut. Baik, selesai sudah bentuk tahammul yang pertama. Tahammul yang pertama, as-sama, ini yang paling kuat, ya. Bentuknya adalah apa? As-sama min lafdhi syekh. Yang kedua, ats-tsani al-qira'atu 'ala syekh. Ini bentuk yang kedua. Ya, al-qira'ah 'ala syekh, membaca kepada siapa? Kepada syekh.
Kata beliau, ثم القراءة التي نأتها معظمهم أرضا سوى قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت والشيخ حافظ لما أردت أو لا ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع. Iya. Ini yang kedua dari aksam al-akhdi wa tahammul. Yang kedua adalah al-qira'ah ala syekh. Thumma, pakai tertib thumma ya, sebab setelah yang pertama. Kemudian al-qira'ah allati na'ataha ma'dhamuhum ardan. Al-qira'ah yang dinamakan oleh kebanyakan ulama dengan nama lain. Disebut dengan apa? Al-ard. Ya. Jadi yang kedua ini biasa disebut juga dengan al-ard. Ya, sawa. Asalnya sawaun ya, cuman hamzanya dibuang supaya mengikuti qafiyahnya. Sama saja sawaun qara'taha min hifdin au kitabin. Apakah kamu dengar? Ya. Apakah kamu baca dari hafalan atau dari kitab? Au sami'ta? Atau kamu dengar, bukan dengar dari lafaz syekh ya. Ini sami'ta apa di sini maksudnya? Dengar dari syekhnya? Hah? Dari siapa dia dengar kalau begitu? Dari orang lain yang membaca ke syekh. Ini kita bukan lagi pembahasan mendengar dari apa? Lafaz syekh. Jadi dia mendengar orang lain membaca kemana? Ke syekh dan dia mendengar. Iya. Dan syekhnya sendiri, wa syekhu hafidh lima aratta, boleh syekhnya itu dia hafal juga apa yang kamu bacakan, aula, dan boleh syekhnya tidak hafal. Tapi kalau dia tidak hafal, walakin asluhu yumsiku. Ya, kalau dia tidak hafal, dia pegang asal dia, bukunya, yang merupakan asal dia. Kalau dikatakan asluhu itu riwayatnya yang syah di situ. Jelas ya, yang merupakan pegangannya. Bisa dia pegang binafsihi sendiri, atau thiqatun mumsikuhu, atau ada orang lain terpercaya yang mendengarkannya. Ya, qultu, kata Liraqi ditambah lagi, kada in thiqatun mimman sami' yahfadhuhu mastima'in faqtani'. Demikian pula kalau ada thiqah yang mendengarkannya lalu dia hafal, ya, dan dia ikut mendengar di situ, maka ini juga faqtani', kamu mengambil dengan itu cukup, bisa. Baik. Jadi di sini al-qira'ah, seorang itu sama saja baca dari syekh, dia baca sendiri kepada syekh itu, apakah dia baca dari hafalannya, atau dia baca, dia bawa kitab, dia baca dengan kitabnya, atau dia mendengar bacaan orang lain. Ya, orang lain ini membaca dari kitab atau membaca dari hafalan dia sendiri. Apakah syekhnya ya dia hafal yang diperdengarkan? Ya, jelas ya, dia hafal yang dia perdengarkan, ataukah dia tidak menghafal? Kalau dia tidak menghafal, apakah dia pegang bukunya, atau ada thiqah yang lain memegang buku tersebut? Ada yang memegangnya. Atau kalau tidak, ada yang hadir di situ orang yang hafal dan dia dipercaya, dan dia dari orang yang dipercaya. Nah, ini semuanya tidak ada masalah, sama saja. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ajma'u akhdan biha wa raddu naql al-khilafi wa bihi ma'taddu wal khulfu fiha hal tusawi al-awwala aw dunahu aw fawqahu fanukila an malikin wa sahbihi wa mu'dhami kufata wal hijazi ahli al-harami ma al-bukhari khumasiyani wa ibn abi dhi'b ma an-nu'mani. Iya. Qad rajjaha al-arda wa aksuhu asah wa jullu ahli syarqi nahwahu janah. Ya. Baik, di sini beliau ingin menjelaskan tentang hukum riwayat bil ard. Apa hukum riwayat bil ard? Sepakat para ulama, ajma'u akhdan biha, sepakat para ulama mengambil riwayat bil ard ini. Jelas ya, itu sepakat. Waraddu naqlal khilaf. Kalau ada yang menukil khilaf, para ulama menolak itu. Ya.
menolak naklul khilaf. Wabihi ma'taddu, dan nukilan khilaf ma'taddu, mereka tidak hitung. Ada yang menukil bahwa Abu Asim An-Nabil katanya menyelisihi. Beliau memandang tidak syah al-ard. Ya, tapi ini tidak dianggap ya. Tidak dianggap. Ya. Tadi menukil dari Waqi' katanya dia tidak mengambil hadits dari ard. Ya, tidak mengambil hadits secara ard, tapi bukan artinya beliau itu tidak membolehkan, kan begitu. Sebagaimana Abu Asim kana la yaraha, bukan artinya la yaraha, artinya dia ingkari. Ya. Mungkin saja dia tidak inginkan. Ya, dan disebutkan bahwa Muhammad bin Salam Al-Baikandi itu mendapati Imam Malik, tapi dia tidak mendengar darinya, karena waktu itu dia lihat orang-orang cuma membaca kepada Imam Malik. Ya, maka dia pun tidak mendengar dari siapa? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, dan disebutkan bahwa Abdurrahman bin Salam Al-Jumahi tidak mencukupkan dengan itu. Tidak mencukupkan dengan hal tersebut. Abdullah bin Salam ya, bukan. Kalau tadi Muhammad bin Salam, kok beda bacanya? Ini salam, sana salam. Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan salam dengan salam? Akan datang ya dhobit nanti di sini. Semua rawi itu dibaca salam, semuanya dibaca salam. Kalau antum dapat rawi sim, lam, alif, mim, bacanya salam, ditasydid, kecuali 5 nama. Antum hafal 5 saja. Kalau di buku-buku periwayatan itu cuman buku-buku periwayatan itu siapa? Muhammad bin Salam Al-Baikandi, guru Al-Bukhari itu tadi yang mendatangi Imam Malik, tidak jadi mendengar. Terus yang kedua Abdullah bin Salam, sahabat. Yang ketiga saudara Abdullah bin Salam. Terus ada Abu Walil Jubail Mu'tazili itu, ya salam juga ya. Terus ada lagi satu yang kelima, saya lupa. Jadi cuma 5 saja. Selain daripada itu enak saja antum baca salam. Jadi salam Ibn Abi Sulaim, ya seperti ini Abdul Wahab bin Salam, ya dan sebagainya. Yang jelas dapat salam, selain daripada itu baca salam, bukan dibaca salam. Baik, kemudian kata beliau, jadi tidak ada silam pendapat ya dalam hal ini. Kalau ada nukilan silam pendapat itu sebenarnya tidak terhitung, ya. Itu sebenarnya tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Dan asal di dalam hal ini itu asal dalil adalah hadits muttafaqun alaih, hadits Imam Ibn Tha'labah. Imam bin Tha'labah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya kepada Nabi, Allahu arsalak, benarkah Allah yang mengutusmu? Ya. Dan seterusnya ya, pertanyaan-pertanyaan, dan Nabi berkata iya saja. Naam, naam. Itu kan art namanya. Diberi judul bab oleh Al-Bukhari di Kitabul Ilm seperti itu. Nah, itu dalilnya tentang syahnya al-art. Baik. Khilafnya di mana? Ada khilaf, tapi pada masalah apakah art ini sama dengan yang pertama as-sama' min lafdhi syekh, atau di bawahnya atau di atasnya. Nah, ini kata beliau wal khulfu fiha. Maksudnya khilaf padanya, hal tusawil awwala. Al-awwal yang mana? As-sama' min lafdhi syekh. Apakah tusawi au dunahu au fawqahu? Nah, itu khilaf di situ. Bagaimana khilafnya? Rinciannya bagaimana? Fanukila. Makanya pakai fa di situ ya, di tafsil rinciannya. Ada 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, an Malikin wa sahbihi wa mu'dami Kufah wal Hijaz ahli al-harami ma'al Bukhari huma siyani. Iya. Baik. Jadi menurut madhab Imam Malik dan murid-murid Imam Malik, yaitu wa sahbihi, dan kebanyakan ulama Hijaz, ulama Kufah, ya. Ulama Hijaz kalau dikatakan Hijaz itu Mekah Madinah maksudnya. Hijaz ya. Maka jadi dikatakan ahli haram. Ya, Kufah dan Al-Bukhari, ini juga Al-Bukhari, mereka semua ini berpendapat
huma siyani, bahwa sama min lafzi syekh dan al-qira'ah ala syekh al-ard itu adalah sama, siyani. Jelas ya? Baik. Tadi menukil juga dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dan selainnya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Abi Dhi'b ma'an Nu'man. Ibnu Abi Dhi'b siapa? Siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman. Dan Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Ya. Apa yang pendapat mereka? Qadarat jahal ard. Ya. Mereka ini merojihkan al-ard. Jadi menurut Ibnu Abi Dhi'b dan Abu Hanifah, qira'ah ala syekh atau bahasa lainnya al-ard itu lebih rajih, lebih didahulukan atas as-sama' min lafdhihi. Atas as-sama' min lafdhihi. Dan ini diriwayatkan juga dari Imam Malik, ya. Ada riwayat juga dari Imam Malik rahimahullah. Dari Imam Malik ada beberapa riwayat. Tapi kalau dilihat prakteknya memang Imam Malik itu kebanyakan hadits-haditsnya murid-muridnya yang baca kepada Imam Malik. Karena itu kebanyakan orang yang meriwayatkan dari Imam Malik sampai murid-murid terdekatnya saya itu bahasanya qara'tu ala Malik. Saya baca kemana? Kepada Malik. Ya, jadi jarang itu ada yang berkata kepada Imam Malik haddatsana. Ya. Jarang yang berkata kepada Imam Malik haddatsani. Baik. Ya. Kemudian dikatakan di sini wa aksuhu asah. Ya, dan kebalikannya itu lebih sahih. Kebalikannya lebih sahih. Kebalikannya apa ini? Pendapat yang kedua atau pendapat yang pertama? Pendapat yang kedua. Jadi kalau Ibnu Abi Dhi'b dan Abu Hanifah mengatakan al-qira'ah asah dari as-sama, kan begitu. Pendapat yang ketiga sebaliknya, as-sama asah daripada apa? Al-qira'ah. Ini wa aksuhu asah. Ini tarjih, ya, dari penulis tarjih. Wa jullu ahli syarqi nahwahu janah. Siapa yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga? Kebanyakan penduduk masyrik. Ya. Kebanyakan orang-orang timur. Ya. Kebanyakan orang-orang timur. Orang-orang timur itu maksudnya apa namanya? Selain orang Kufah itu, berarti di Baghdad, di apa namanya Maru, Khorasan, itu dikatakan wilayah masyrik semuanya. Iya. Ini mereka condong ke situ. Dan menurut Syekh inilah yang benar. Inilah yang benar. Baik. Dan ada nukilan juga ya dari Imam Malik, beliau di atas pendapat ini juga. Ya. Jadi ini 3 pendapat ya. Kalau penulis sendiri merojihkan ini. Karena itu tertibnya di sini oleh Ibnu Shalah, lafdhu min sama'i syekh dulu, baru qira'ah ala syekh. Baik, berikutnya beliau terangkan tentang apa namanya, bagaimana bentuk adanya. Kata beliau, wajawadu fihi qara'tu aw quri. Qala afwan. Wajawadu fihi qara'tu aw quri. Itu harus di sukun ya, ya, supaya rawiyahnya sama. Wa ana asma'u thumma abbiri. Ya. Bima madha fi awwalin muqayyada qira'atan alayhi hatta munshida. Anshadana qira'atan alayhi la sami'tu lakin ba'dhum qad halala. Wa mutlaqut tahdithi wal ikhbari mana'ahu Ahmadu dhul miqdari. Wan Nasa'i wat Tamimi Yahya wa ibnul Mubarak al-Hamid Sa'ya. Wa dhahaba az-Zuhri wal Qattanu wa Malik wa ba'dahu Sufyan wa mu'dhamu al-Kufah wal Hijaz ma'a al-Bukhari ila al-Jawaz wa Ibn Jurayj kadha al-Awza'i. Baik. Wa Ibn Jurayj kadha al-Awza'i ma Ibn Wahb wal Imam Syafi'i wa Muslimun, bisa juga dibaca wa Muslimin,
wa muslimin, bisa mungkin lebih dekatnya wa muslimin ya. Wa muslimin wa julli ahli syarqi qad jawazu akhbarana lil farqi wa qad azahu sahibul insafi lin nasa'i min ghairi ma khilafi wal aktharina wa huwa alladhi ishtahar mustalahan li ahlihi ahli al athar wa ba'du man qala bidha aada qira'at as-sahih hatta ada. Baik, itu pembahasan lain sudah ya. Sampai sini tadi 394. Ya. Sini terkait dengan masalah bagaimana cara adanya. Jadi orang yang mendengar dari secara art dari lafdzus syekh, cara dia untuk menyampaikan itu bagusnya dia berkata qara'tu ala fulan. Kalau dia membaca, kalau dia mendengar, maka dikatakan quri'a ala fulan wa ana asma. Jadi qara'tu atau quri'a tapi ditambah dengan kalimat wa ana asma. Iya. Jelas ya? Kemudian setelah itu ya, berilah ibarat-ibarat yang sudah berlalu di kisim pertama. Ya. Mau dikasih ibarat kayak bagaimana boleh, enggak ada masalah. Jadi boleh dia pakai haddatsana fulan tapi dia katakan bi qiraati atau qiraatan alaihi, boleh. Haddatsana pakai haddatsana boleh. Tapi harus dia takkid bi qiraati atau apa? Qiraatan alaihi. Ya, atau dia katakan akhbarana. Ya. Fulan bi qiraati qiraatan alaihi atau nabba'ana bi qiraati atau qiraatan alaihi. Atau boleh dia kata qala lana fulanun qiraatan alaihi. Jelas ya? Sampai boleh mereka pakai insyad. Iya. Mereka katakan boleh ansyadana fulan qiraatan alaihi. Nah, itu dibolehkan semuanya ya? Dibolehkan. Dan itu tidak dipermasalahkan. Ya. Karena itu ada di antara rawi-rawi yang mendengar dari lafaz dari apa sama, tapi dia pakai haddatsana, cuman dia takkid dengan qiraah. Nah, itu saja yang boleh. La sami'tu, tapi jangan pakai sami'tu. Ya. Jelas ya? Jangan pakai apa? Sami'tu. Ya. Jadi dia pakai qiraah saja. Kalau sami'tu kan jelas. Dia terkait dengan mendengar dari apa? Dari lafdzus syekh. Baik. Kemudian kata beliau, walakin ba'dhum qad halala. Ya. Tapi sebagiannya membolehkan hal tersebut. Ya, terkait dengan penggunaan sami'tu ini, itu harusnya tidak boleh ya kata Syekh, karena itu apa namanya bertentangan ya dengan makna sami'tu. Ya, tapi ada juga yang membolehkan. Makanya beliau katakan wa ba'dhum halala. Ya, walaupun yang benarnya itu tidak boleh ya, tapi ada yang membolehkan seperti Abu Bakar Al-Bakillani. Ya. Dan ada yang menyebutkan riwayat dari Malik Ats-Tsauri bin Uyainah tentang hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, wa mutlaqut tahdits wal ikhbari mana'ahu Ahmad dzul Miqdari. Kemudian itlaq haddatsana akhbarana tanpa ada takkid. Ya, kalau dia berkata misalnya, si murid ini mengambil dari guru secara apa? Secara art, dia baca. Terus dia berkata ketika ada haddatsana saja. Secara mutlak tidak ada takkidnya. Haddatsana akhbarana amba'ana. Tidak dia katakan qiraatan alaihi, ya, atau bima yuqra alaihi atau yang semisal dengan itu. Dia tidak sebut itu. Ya, maka ini telah dilarang oleh Ahmad, yaitu Ahmad ibn Hanbal, Dzul Miqdari, yang punya kedudukan di tengah umat. Sebagaimana dilarang juga oleh Imamun Nasa'i dan dilarang oleh At-Tamimi. At-Tamimi maksudnya Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Ya. Wat-Tamimi Yahya itu sebut namanya. Sebagaimana dilarang juga Wabnul Mubarakil Hamidu Sa'ya. Dan Ibnul Mubarak juga melarangnya. Dan Ibnul Mubarak ini Al-Hamidu, orang yang dipuji perilakunya, dipuji perbuatannya. Itu makna Hamidu, Al-Hamidu Sa'ya. Hati-hati ya di syair itu, kadang dia tambahkan sifat-sifat
untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan syairnya. Baik. Jadi ini pendapat yang melarang. Ya. Ibnu Mubarak, Yahya bin Yahya At-Tamimi, Ahmad bin Hanbal, An-Nasai. Dan ini semuanya dinukil oleh Ibnu Salah. Ya. Sebagaimana Al-Qadiyat menukilnya sebelumnya. Baik, mereka melarang hal tersebut. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Khatib di sebagian bukunya di Al-Kifayah, beliau katakan ini madhab khalqin kathir min ashabil hadith. Banyak dari para ulama ahli hadith. Ini pendapat yang pertama. Kalau mutlak tahdid bahwa itu tidak boleh. Pendapat yang kedua ada yang membolehkan. Siapa yang membolehkan? Wa dhahaba az-Zuhri. Ini az-Zuhri. Siapa az-Zuhri? Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Az-Zuhri wal Qattan. Al-Qattan siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Wal Qattanu wa Malikun. Ini Imam Malik ya. Wa ba'dahu Sufyanu. Dan setelahnya Sufyan. Ya, Sufyan di sini ada dua ya. Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri juga dua-duanya. Ya. Wa ma'dhamul Kufa wal Hijazi, dan kebanyakan ulama Kufa dan ulama Hijaz. Ya. Ulama Kufa dan ulama Hijaz. Ma'al Bukhari, juga Al-Bukhari. Mereka berkata ilal jawazi, itu boleh. Ya, menurut mereka boleh saja. Pakai haddatan akhbaran enggak ada masalah. Jelas ya? Ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Dia pakai haddatsana tapi dia gunakan apa? Dia mendengar dari lafdz syekh tapi dia pakai kata akhbarana. Ya. Kalau istilah orang belakangan itu akhbarana itu biasanya untuk art kan begitu. Tapi ternyata Ishaq bin Rahawai dia lebih senang pakai akhbarana sebab kedudukannya sama dengan haddatsana. Karena itu dikatakan Ishaq bin Rahawai mulazimun bi akhbarana. Ya. Jadi mereka itu semuanya memandang al-jawaz, boleh. Iya. Baik. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dia beri tafsil. Dia beri tafsil. Boleh pakai akhbarana, ya. Boleh pakai akhbarana secara mutlak. Akhbarana enggak sebut qiraah enggak apa-apa. Tapi kalau haddatsana harus ditakkid. Harus berkata haddatsana qiraatan atau qiraata alai. Ini pendapat yang ketiga. Kata beliau wa Ibnu Jurayj kadzal Auza'i ma Ibn Wahb wal Imam Asy-Syafi'i wa Muslimun wa jullu ahli syarqi qad jawazu akhbarana lil farqi. Ya. Jelas ya? Jadi yang mereka bolehkan cuma apa? Akhbarana saja. Ya. Dan ini pendapat Ibnu Jurayj, Al-Auza'i, Imam Syafi'i dan murid-muridnya Abdullah bin Wahab dan kebanyakan penduduk Masyriq. Mereka bolehkan lil farqi, dia bedakan dua. Akhbarana dan apa? Haddatsana, dibedakan. Kalau akhbarana boleh mutlak tanpa ada takkid. Tapi kalau haddatsana harus takkid. Ya. Waqad azahu sahibul insafi lin-nasa'i min ghairi ma khilafi. Dan penulis kitab Al-Insaf yaitu Muhammad bin Hasan At-Tamimi Al-Jauhari ini menisbatkannya kepada Imam An-Nasai dan kebanyakan ahli hadits. Dan beliau katakan itu katanya penggunaan yang banyak di kalangan ahli hadits. Iya. Baik. Jadi disebutkan min ghairi ma khilafi wal aktsarina. Dan dia nisbatkan kepada, jadi dia nisbatkan kepada Nasai. Nasai itu tidak ada khilaf, pasti kepada Nasai pendapat itu. Tapi wal aktsarina dia nisbatkan juga kepada kebanyakan ulama. Wa huwa alladhi ishtahar mustalahan li ahlihi ahli al-athar. Dan inilah yang populer menjadi masyhur, menjadi mustalahnya ahli al-athar. Maksudnya istilah orang belakangan
Kalau dia katakan akhbarana, itu di art berarti. Jelas ya? Kalau dia pakai haddatsana, itu harus ditakkid, haddatsana qira'atan atau bi qira'ati alaihi. Tapi kalau akhbarana boleh. Ya. Dan ini akhirnya menjadi istilah di kalangan ahli al-athar. Padahal hakikatnya di dalam masalah ada tiga pendapat. Baik. Kemudian setelah itu beliau berpindah, ya, menjelaskan pembahasan lain. Kata beliau, wa ba'du man qala bid'a aada qira'at as-sahih hatta ada fi kulli matnin qailan akhbaraka idza kana qala awwalan haddatsaka. Ya, Masya Allah ya. Qultu wa dha ra'yul ladzina ishtaratu i'adatal isnadi wa huwa syatatu. Ya. Jadi bangun di atas masalah tadi. Kan masalahnya kalau art, ya. Kalau art kan dia cuma boleh bilang akhbaraka. Kalau diambil secara apa? Secara art. Ya. Dia tidak boleh berkata haddatsaka. Ya. Karena itu sebagian orang yang mengucapkan seperti itu akhirnya dia ulangi as-sahih. Dia ulangi as-sahih. Bahkan dia ulangi semua matanya. Ya, harus dia berucap akhbaraka. Padahal sebelumnya dia sudah baca sahih itu dengan memakai kata apa? Kata haddatsaka. Ya. Ini ada murid ya. Dia duduk kepada guru. Dan ini disebutkan ya oleh Al-Barqani bahwa dia membaca kepada sebagian syuyukh. Ya, sebagian guru dia baca riwayat Al-Bukhari dari jalur Al-Firabri. Ya, jadi Al-Barqani waktu itu berkata kepada gurunya, ya, haddatsakum Al-Firabri dari begini, haddatsakum Al-Firabri. Jadi dia membaca Al-Firabri. Terus dia baca hadits itu dari awal sampai akhir kepada guru, dia baca. Baik. Ya. Jadi terakhirnya si guru ini menyebutkan bahwa dia itu mengambil riwayat dari Al-Firabri itu bukan sama, dia juga mengambilnya melalui apa? Qiraah. Ini sudah terlanjur di awal dia pakai kata apa? Haddatsaka. Harusnya pakai apa yang dia baca? Akhbaraka. Akhirnya dia ulang lagi, dia baca semua sahih Al-Bukhari dari awal sampai akhir, dia ganti dengan lafaz akhbaraka Al-Firabri. Jelas ya? Ini yang disebut tasyaddud. Nah, kata Al-Iraqi, qultu wa dha ra'yul ladzina ishtaratu i'adatal isnadi wa huwa syatatu. Ini disebut syatat ya, berlebihan ini. Ya. Dan ini madhab mutasyaddidin kata Al-Iraqi rahimahullahu taala. Baik. Selesai ya pembahasan ini. Ada tafri'at di sini. Ya, baik. Kita cukupkan dulu sampai sini ya. Insyaallah taala disambung di sesi besok pada salat subuh. Kita berusaha baca semampunya. Ya mudah-mudahan ya bisa diselesaikan ya.